yang kita lagi tadi. Sebelah kanan ini laut, teman-teman. Kelihatan nggak sih? Restoran-restoran yang menyediakan seafood biasanya sih. Ada beberapa restoran yang memang pemandangan itu langsung ke laut. Oke, kita lanjutkan lagi. Menikmati senja di Jalan Pantura. Kita udah masuk di Indramayu. Dan khas banget sih nih baunya, bau-bau amis gitu. Tadi ada pabrik pengolahan ikan kayaknya ya, bau-baunya. Berhubung bensin gua sisa 1 bar, kayaknya gua bakal mampir ke SPBU dulu teman-teman buat isi Pertamax seperti biasa. Tadi sebenarnya gue banyak monolog teman-teman, cuman gue lupa ngaktifin mic eksternalnya sayangnya, jadi mungkin bakal skip banyak teman-teman. Intinya tadi gue istirahat di Indomaret Palimanan ya, Indomaret Jatibarang. Itu dari jam setengah 3, ya setengah 3 sampai jam setengah 5, kurang lebih 1 jam teman-teman. Dan sekarang jam setengah 6 kita udah sampai di Indramayu. Kecepatannya gua kurang tahu ini kecepatannya apa, tapi kita udah lumayan jauh nih teman-teman ke arah barat setelah melewati Kabupaten Indramayu yang ada asrama hajinya tuh. Gua nggak tahu kacamatanya ya, pokoknya kita lanjutkan aja, kita nikmatin aja. Cuman memang sayang sih monolog gue jadi nggak kerekam teman-teman, gara-gara nggak gue aktifin mikrofon eksternalnya, jadi videonya lompatnya lumayan jauh nih. Gue mohon maaf teman-teman kalau videonya lengkapnya terlalu jauh ya, itu kesalahan gua yang kurang teliti teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanannya, menikmati senja di jalur Pantura. Oren banget mataharinya. Bisa dilihat di sebelah kanan teman-teman, arus lalu lintas ke arah timur cukup ramai, kendaraan besar dan sepeda motor ya. Sepeda motor banyak banget teman-teman, kendaraan mobil pribadi juga. Mungkin karena besok bertepatan dengan Idul Adha, jadi banyak teman-teman yang mudik ke kampung halaman ya, lewat Jalan Pantura mungkin. Kita kabut terus. Sini apa nama daerahnya, Patrol ya. Kita udah di Patrol teman-teman. Kita lanjut terus perjalanan. Untungnya cukup lancar sih lalu lintasnya, nggak terlalu padat. Ini gue masih nyari SPBU, belum nemu juga. Mudah-mudahan nggak terlalu jauh, soalnya udah kedip-kedip nih. Gue sampai ngecek di Google Maps karena gue bingung gak nemu SPBU. Ada di sebelah kanan nanti di depan. Kayaknya mau nggak mau gue harus nyebrang ke kanan sih, soalnya di sisi kiri itu masih jauh teman-teman.
Gak apa-apa, nanti kita nyebrang. Takut gua soalnya soalnya nih udah kedip-kedip dari tadi, cuman lah kok nggak nemu pom bensin, adanya di sebelah kanan mulu. Apa kita nyebrang aja. Di sini nih kalau nggak salah. Iya, di sini nih. Kita paksakan diri untuk nyebrang kanan. Oke, kayaknya nih SPBU-nya. Oke. Bagus, kayaknya baru ya. Nggak tahu juga. Oke, kita nyebrang. Sip. Kayaknya nih gue sekalian ini aja ya kali ya. Istirahat sholat maghrib kali ya. Atau di masjid aja. Ini apa sih? Pertalite khusus motor. Pertamaxnya nggak ada ya. Gue bisa isi SPBU dan sekarang kayaknya gue mau lanjut buat sholat maghrib karena nanggung sih daripada nanti nyari-nyari tempat lagi. Oke, kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Aduh, niatnya berhenti sebentar tapi jadinya lama karena tadi gue setelah isi bensin ini dulu apa, sholat maghrib dulu. Tadi gue isi Pertamax habis 60.000. Itu bakal jadi catatan kita nanti di akhir video, kita kalkulasikan. Gue berhenti sekitar setengah jam lah ya kira-kira. Isi bensin dan apa, sholat maghrib. Jadi sebenarnya tadi selisih berapa menit gitu, cuman gue pikir nanggung, jadi gue sekalian sholat maghrib. Nah, bisa nih. Sip. Kalau di Pantura kalau nyebrang-nyebrang agak ngeri ya. Seger deh. Jadi habis sholat, isi bensin udah full, terus juga udah malam, udah adem. Mudah-mudahan gak ada ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Estimasi waktu di Google Maps masih butuh waktu 3,5 jam lagi untuk sampai di Jakarta. Cuma nanti titik akhirnya itu, jadi gua nggak di Jakarta pusatnya ya, paling nanti di perbatasan Buaran. Nanti setelah Bekasi kan kita Bekasi, Cakung, Pondokopi Buaran. Pondokopi paling nanti kita isi bensin di sana, nanti ada SPBU. Jadi itu titik akhir kita. Nanti setelah gua isi SPBU nanti kita hitung berapa pengeluaran gua, berapa liter konsumsi bahan bakarnya, apakah sama dengan trip gua sebelumnya ke Jogja via selatan gitu. Kalau dugaan gue ya, via selatan itu jauh lebih banyak konsumsi bahan bakarnya. Yang pertama karena gue ngecek dari Google itu selisih waktunya ada ya sekitar 30-60 menit. Otomatis kan itu jarak juga lebih panjang. Terus kondisi jalannya itu banyak banget naik turunnya. Itu yang bikin boros banget sih, apalagi gue kan bawa motornya ya agak suka-suka sendiri gitu, nggak ada aturannya, nggak mencoba mempertahankan eco ridingnya, eco riding. Jadi kayak gitu teman-teman. Kita masih di patrol sih, masih di patrol teman-teman. Menyusuri Pantura arah barat menuju Jakarta. Sekarang jam setengah 7-an lah. Dengan estimasi
waktu yang ditunjukkan Mbak Google 3,5 jam itu berarti estimasi sampai itu jam bentar. Jam 10-an ya, jam 10. Cuman gue ragu sih. Ragu bisa ngepas gitu. Wah, masih banyak orang-orang yang megang sapu ternyata di jembatan ini. Kelihatan gak sih di kamera? Harusnya sih kelihatan. Cuma malam jadi ternyata manusia sapu. Sebutannya manusia sapu. Jadi SPBU tadi adalah istirahat terakhir. Jadi di sini gue mau bablas aja langsung ke Jakarta tanpa istirahat lagi. Berhenti terakhir itu waktu kita isi bensin terakhir ya, buat ngitung apa namanya konsumsi bahan bakarnya. Dan itu gue kaget sih, manusia sapu masih ada sampai malam ternyata. Kalau malamnya kira-kira sampai jam berapa ya pulangnya ya? Kondisi jalannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jam 6:30 ya masih rame ya. Terus jalannya beton, bergelombang lah. Terus penerangan jalan nggak terlalu wah. Soalnya walaupun ada tapi apa ya, nggak terlalu terang gitu. Dan kadang ada yang mati juga titik-titiknya. Lampu-lampunya ada yang mati juga. Ini kalau punya penerangan yang baik sih oke banget ini. Racing kenceng amat. Beat bukan sembarang beat itu. Knalpotnya aja nembak ke angkasa itu, luar biasa. Pemanukan, wah di sini malah parah banget, kagak ada lampu, kacau. Gila, beda banget perbatasannya tadi dari apa? Kecamatan, kabupaten kali ya, levelnya apa ya, kabupaten kayaknya. Patrol kecamatan, patrol sama Pamanukan nggak ada lampunya sama sekali. Jadi ini mengandalkan mata batin ya. Wah, sen kanan, sabar ya, sabar. Kita dari kiri, sip. Oke. Untung kita udah masang D2 Pre Laser ya. Kita lihat lampu jauhnya. Wah, terang sangat. Wah. Tapi jangan dimainin lah. Silo itu pasti apa spionnya. Nah, ini baru ada lampu-lampu lumayan lah. Tapi cuman sepanjang jembatan doang. Ya, seperti itulah. Jadi kalau malam kalau mau speeding juga harus hati-hati nih. Soalnya kalau ada lubang pun nggak kelihatan, kacau. Wah, ini bubaran PT kayaknya sini, bubaran pabrik. Macet banget. Rame banget ini, bubaran pabrik tadi gua lihat sih. Banyak orang yang pakai apa? Seragamnya sama. Tuh, gak gerak ini. Tuh, bener-bener berhenti. Gokil. Wah, ini mah harus jadi catatan ini. Jangan sampai lewat sini pas jam segini ke arah timur.
Nah ini buat pengetahuan juga nih teman-teman nih, hindari lewat sini arah timur ya di jam segini nih, jam 7 kurang lah ya, menuju jam 7 nggak gerak, gila gokil, nggak ada kecelakaan, nggak ada apa, ini bubaran pabrik ini. Waduh panjang banget. Ya kita udah di Subang teman-teman. Di sebelah kanan bisa kita lihat banyak warung-warung ya, warung-warung yang bukanya cuma malam doang. Yang siangnya tutup. Tutup dan seperti tidak ada kehidupan teman-teman. Cuman ini banyak yang masih tutup sih. Mungkin nanti agak malam lagi ya, tengah malam mungkin lebih banyak lagi yang buka nih, warung-warung malam. Gue pernah beli kopi lagi situ dan gue kaget. Yang ngelayanin ternyata tidak terduga. Nah kita lanjut aja lah, fokus. Itu landmarknya Subang tuh, kalau ada warung-warung di sebelah kanan tuh yang siang tutup malamnya buka, itu berarti kita udah di Subang teman-teman. Ini tempat favorit supir-supir truk, supir-supir malam ya kan, untuk tempat beristirahat, untuk mengembalikan tenaga teman-teman ya, untuk mengembalikan energi dan menghilangkan pegal-pegal teman-teman ya. Sama kayak gue kalau istirahat misalkan di SPBU atau di masjid, sekalian sholat sekalian istirahat. Nah ini salah satu tempat favorit supir-supir ya kan, untuk beristirahat teman-teman, mengembalikan tenaga, mengembalikan energi, seperti itu. Ya mirip-mirip sama angkringan lah. Sepertinya kita udah masuk daerah Karawang. Soalnya tadi ada yang jual peyem. Indikatornya sesuatu yang aneh. Ya kita udah masuk Karawang. Tiba-tiba ya, mengerikan. Truk paket banyak yang kagak santai ya. Ngejar waktu, namanya juga ngejar waktu. JNT konvoy bos, kenapa nggak bawa truk ganteng aja? Tapi beda perusahaan. Beda bendera ternyata, gue kira konvoy satu bendera. Ini pertigaan yang ini nih, yang kalau arah timur bisa lewat flyover. Selalu macet di sini ya, selalu ramai. Soalnya situ orang muter juga sih, kanan. Karena kita lurus, jadi kita ambil sebelah kanan. Gede banget itu. Kaget gua. Knalpotnya nembak kaki gua kaget. Gua kira nyenggol. Harus pelanan teman-teman. Agak takut gua. Kaki kiri dikit. Tapi kita tetap lurus. Antrinya panjang. Ikut. Siap, kita lolos. Lancar bos. Kita tancap gas lagi. Kita udah di flyover Cikampek, flyover stasiun Cikampek. Sebelah kanan kita stasiun Cikampek. Itu kalau di bawah kita belok kiri itu ke arah Purwakarta. Ramai banget asli. Gue terkejut segitunya ya. Karena gue kalau lewat sini selalu malamnya malam banget lagi.
Jadi gue terkejut, ini masih jam setengah 8 ternyata seramai itu loh, gak nyangka gue. Oke lanjut. Gue nggak bisa buka Google Maps soalnya kuota gue habis, jadi gue nggak bisa tahu estimasi perjalanan butuh berapa jam lagi. Sayang banget. Wes, ini bagaimana ini, kenapa anda berhenti di belokan? Kasihan yang mau masuk gang coy. Saya lancar enak. Katakannya mungkin yang terakhir gue lihat kali ya, dimana jam setengah 7 itu masih butuh waktu 3,5 jam. Waktu dia istirahat terakhir tuh di SPBU. Berarti kan masih sampai itu jam 11-an ya, sekitar jam segitu. Itu sih patokannya. Dan kalau gue pakai apa namanya waktu tempuh trip gue yang malam banget itu kan ya cuman 1,5 jam sampai 2 jam ya. Kalau bisa gitu gue pakai waktu tempuh itu, berarti kita masih 2 jaman lagi lah dari Cikampek ke Jakarta gitu. Karena sebelumnya itu gue antara 1,5 jam sampai 2 jam dari Jakarta ke Cikampek. Kita coba ya, sekarang jam setengah 8. Berarti kemungkinan pertama itu sampai Jakarta jam setengah 10. Kita coba ya. Kondisi jalan raya Lingkar Tanjung Pura cukup ramai teman-teman jam segini. Dan ya seperti yang sudah gue jelaskan di trip sebelumnya, penerangannya kurang. Ada beberapa segmen yang tidak ada lampunya sama sekali, sedangkan yang ada lampunya kuning, sangat tidak menyenangkan karena sorotnya tidak terang. Jadi sangat harus mengandalkan lampu dari kendaraan teman-teman sekalian. Terus jalannya sih kurang asik menurut gua. Ini full beton. Betonnya kasar dan tadi banyak titik itu jalannya berlubang dan sebagainya lah. Wah, di depan kita ada mobil balap nih. Keren juga nih. Basisnya apa? Honda Brio. Ini Honda Brio nih. Ya suaranya mah keren ini. Mantap. Nembak kan? Enggak. Salip aja lah, berisik. Berisik, kita salip aja. Nah, keren, gak nembak, gak ada nosnya. Ada banget di sini. Kita udah di Kabupaten Bekasi, Cibitung ya, masuk Cibitung ini. Harusnya sudah masuk Cibitung. Dari tadi gue speeding, habis gue gergetan. Ramai banget di jalan, jadi pas kosong langsung gue speeding aja lah. 90-100.
soalnya rame tapi kok pada pelan jalannya. Masalah kan tidak semua orang itu nyantai bawa motornya. Tolong hargai kami-kami yang pengen cepat sampai tujuan, kawan-kawan. Pengen speeding tapi takut jalanan lubang. Lurus terus speeding lagi terus. Keren banget ini stop lampnya RGB, terus modenya banyak, bisa nampilin sen juga lagi, sen running gokil. Knalpotnya itu loh bisik banget, gak demen gua. Mending yang silent sih kalau Vario mah. Kita udah di Cakung teman-teman. Sorry banget kalau misal videonya lompatnya agak jauh. Jadi nanti kita di Pondokopi di depan ada SPBU dan kita nanti akan isi Pertamax full di SPBU itu. Nanti kita akan dapat total dari berapa pengisiannya dan nanti akan dapat angka berapa liter konsumsi bahan bakar yang kita gunakan untuk trip kali ini dari Jogja ke Jakarta. Sini antriannya panjang banget. Kita cari pom bensin lain aja deh. Mas banget ngantri gua, ngantrinya panjang. Nah, di sini aja nih teman-teman, di Cipinang, Jakarta Timur. Itu ada SPBU. Biasanya sih antrian pertama sih nggak terlalu panjang, kita isi bensin di sini aja. Ribet banget ini putaran. Emang lagi padat banget ya lalu lintas tuh sebenarnya. Kiri kita tuh antrian pertama saya agak panjang, agak pernah panjang di sini mah. Sip. Oke, teman-teman, udah isi bensin Pertamax full dan pengisian ketiga ini gua habis 33.000 teman-teman. Jadi coba kita total ya. Yang pertama itu kita isi 35.000, yang kedua itu 60.000 jadi 95, yang terakhir itu 32.000 jadi 128 ya, 128.000. Dan itu lebih sedikit daripada trip kita dari Jakarta ke Jogja ya selatan yang menghabiskan sekitar 160 ribuan ya, sekitar 30 ya. Enggak, 100 selisihnya 40.000. Lumayan tuh. 40.000 itu kalau kita konversi ke liter sekitar 3 sekian ya. Memang ada perbedaan sih ya, ditunjukkan Google Maps juga ya antara dua rute itu, dari jarak yang lebih pendek dan waktu tempuh yang lebih sedikit. Seperti itu teman-teman. Oke, kita coba rangkum. Kita berangkat jam 5:30 dan sampai di Jakarta, Jakarta Timur lah ya, itu 9:30 gitu. Jadi kita menghabiskan waktu sekitar sebentar 10, ntar gue hitung dulu ya, 10 16 jam ya, 16 jam. Jangan jarak di sini gue coba
gunakan yang ada di speedometer motor gue ya, itu 539 km 16 jam. Oke. Kemudian apalagi konsumsi untuk pengeluaran itu gue tampilkan di layar ya, sama ini juga perbandingan dengan trip kita ke Jogja via lintas selatan. Oke, itu aja teman-teman untuk trip kali ini. Gue rasa cukup sekian. Gue mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan di trip kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu di trip-trip selanjutnya. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Sampai jumpa di trip berikutnya. Thank you, bye bye.